Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainurul Fahmi, mahasiswa tahun ketiga Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Selama berkuliah di Prodi Pendidikan Sosiologi, saya berpengalaman mengerjakan berbagai proyek kolaboratif yang berkaitan dengan teman satu kelas, satu angkatan, maupun lintas angkatan. Dari proyek-proyek tersebut dapat diperoleh bahwa tahap awal yang dilakukan adalah riset. Misalnya, ketika kami akan menggarap acara sosiodrama yang berkaitan dengan mata kuliah stratifikasi sosial, tahap awal yang dilakukan adalah riset terkait seperti apa tema kegiatannya, tujuan kegiatannya, sasaran, maupun rancangan kegiatan ke depannya. Saya juga berpengalaman dalam hal riset sosial dan pendidikan yang tentunya berkaitan dengan tugas mata kuliah yang sedang saya jalani. Dari pengalaman tersebut membuat saya tertarik untuk menggali lebih lanjut terkait bidang riset ini. Program Digistar Internship DDB Telkom memberikan saya peluang lebih lanjut untuk mengeksplorasi bidang riset lewat proyek-proyek untuk mengembangkan produk klip digital Telkom. Saya tertarik untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, produk, acara, maupun strategi-strategi yang digunakan untuk mengembangkan hal-hal tersebut. Dan setelah saya mencari tahu terkait bidang researcher di DDB Telkom, saya bersemangat untuk menyalurkan kemampuan analisis dan berpikir kritis saya di bidang ini. Kesibukan saya saat ini adalah belajar, mengembangkan soft skill dan hard skill. Saya juga mengeksplor hal-hal baru lewat program beasiswa, pelatihan, organisasi, maupun kompetisi. Saya saat ini sedang menjalani tes seleksi beasiswa Leaderfest dari pemimpin.id yang berkolaborasi dengan Paragon Corp. Saya juga ikut pelatihan digital marketing, di mana pada pelatihan tersebut saya belajar terkait bagaimana mengembangkan produk, strategi pemasaran, analisis pasar, analisis pesaing, dan analisis konsumen. Saya juga aktif berorganisasi di BEM HMPS FIPS UPI selaku Sekretaris Departemen Organisasi. Pengalaman yang paling menarik selama saya berkuliah yaitu yang pertama, Business Model Canvas Competition yang diselenggarakan oleh IPB University. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan secara online dan diikuti secara individu, jadi saya sendiri yang mulai melakukan riset, menggali ide, menyusun proposal, sampai mempresentasikan ide bisnis. Dan saya mengangkat judul terkait ekopaving pemanfaatan limbah plastik non-biodegradable sebagai produk HAM industri. Sekilas tentang isi proposal ini adalah menggali produk paving block dari limbah plastik. Jadi nantinya bisa menjadi referensi untuk bisnis rumahan. Kenapa bisnis rumahan? Karena memang produknya bahan utamanya dari limbah plastik yang tentunya kita bisa berkolaborasi dengan bank sampah di setiap wilayah. Kemudian saya juga memetakan bisnis model canvas seperti value propositions, customer segment, channel, dan lain-lain. Adapun kendala yang dihadapi dalam menyusun proposal tentunya bagaimana cara mendeskripsikan dari limbah plastik itu menjadi produk ekopaving. Karena saya tentunya baru dalam topik ini dan ini tidak berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya, jadi saya harus menggali dan mengkaji lebih lanjut terkait apa itu paving block, apa itu ekopaving, dan baru saya bisa mendeskripsikannya di proposal. Dan alhamdulillah berkat optimisme dan kegigihan saya berhasil meraih juara 3, dan dimana setelah pengumpulan proposal kita juga mempresentasikan hasil ide bisnisnya, dan dari situ saya memperoleh juara 3. Dan perasaannya memang tentunya senang, bersyukur karena kita bisa berjuang dan berproses sampai pada tahap ini. Dan adapun untuk pengalaman yang kedua adalah PKM, Program Kreativitas Mahasiswa Skema Riset Sosial Humaniora dari Kemdikbudristek. Dan program ini dilaksanakan secara berkelompok, durasinya cukup panjang yaitu selama 1 tahun, dari mulai tahapan penyusunan proposal, kemudian penelitian, sampai presentasi PKP 2, presentasi laporan hasil penelitian. Saya berperan sebagai anggota, saya juga berperan dalam menyusun proposal, melakukan wawancara kepada narasumber, menyebarkan kuesioner, mengolah data, dan juga presentasi hasil laporan penelitian ini. Dan PKM ini diikuti oleh ratusan kelompok, ribuan kelompok, bahkan dari berbagai universitas di Indonesia. Dan kami sangat bersyukur, apalagi saya sendiri, karena di PKM ini saya belajar terkait kreativitas dalam menggali ide, kemudian resiliensi daya tahan, kemudian bagaimana berkolaborasi,
semangat berkompetisi, dan lain-lain. Dan kendala yang dihadapi tentunya terletak pada semangat anggota yang fluktuatif dan juga keterlibatan dosen pembimbing, namun hal ini tidak menjadi penghalang karena kita berupaya untuk mengajak teman-teman yang memang punya semangat yang sedang down, dan kita berupaya untuk melakukan pendekatan interpersonal, dan alhamdulillah mereka masih bisa diajak. Kita juga aktif untuk menghubungi dosen-dosen lainnya untuk melakukan bimbingan. Adapun tools yang saya kuasai, Microsoft Word, Excel, PowerPoint dengan skala 9, SPSS dengan skala 8, SEO tools seperti SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest dengan skala 7, dan Google Analytics, Google Looker Studio dengan skala 5. Sekian perkenalan diri dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.